rasanya kita jauh tertinggal dibanding mereka begitu. Oh. Apakah karena negara kita ini terlalu luas untuk diurus? Kota Seoul adalah kota yang modern dan maju, kota metropolitan, tapi di tengah-tengahnya ada istana tradisional yang masih terjaga Bang dengan baik. Karena saya pikir kesuksesan Korea Selatan itu berbanding lurus dengan kerja keras mereka dalam belajar. Oke, kerabat Nalas TV, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan akademisi Universitas Andalas, Uni Heli Delvia. Uni. Ya Bang. Tadi kita udah berbincang soal menulis dan bagaimana harus memulainya, bagaimana memulai menulis itu. Dan salah satunya itu berangkat dari pengalaman. Tapi kita sekarang tidak akan berbicara tentang menulis ya. Tapi kita ingin tahu pengalaman ya. Kita dengarkan Uni ditugaskan sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Busan, Korea Selatan. Tentu banyak hal yang bisa dibagi bersama kerabat Nalas TV. Terutama apa saja yang menginspirasi sehingga patut kita contoh di Busan atau di Korea Selatan itu. Iya. Memang tahun 2015 sampai akhir tahun 2018 saya pernah ditugaskan mengajar bahasa Indonesia di Korea oleh Universitas Andalas begitu. Khususnya oleh Fakultas Ilmu Budaya ya, dan jurusan saya sastra Indonesia. Banyak hal yang menarik di Busan, termasuk yang tadi abang sampaikan ada Korean Wave ya, K-pop itu masuk dalamnya film, drama begitu, musik K-pop yang saat ini merajai tangga-tangga musik dunia begitu. Jadi itu jadi daya tarik yang luar biasa bagi negara Korea Selatan. Saya melihatnya itu yang membuat negara Korea Selatan berbeda dengan negara-negara lain di dunia saat ini. Mereka jadi negara yang punya brand atau merek sendiri begitu. Yeah. Dan merek itu di dunia kreatif ya. Iya, mereka musik, seni ya, justru seni ya yang buat di situ. Betul, industri kreatif. Industri kreatif. Padahal sebelumnya dikenal sebagai negara elektronik lah kan. Iya, selain itu. Selain itu ya. Selain industri kreatif, ya mereka juga sangat terkenal dengan teknologi. Teknologi ya. Yang tidak diragukan lagi kualitasnya begitu. Seperti HP Samsung ya, merek Samsung. Produknya banyak ya. Siapa yang tidak kenal begitu. Iya. Dari kisah dari ada K-pop, ada drama Korea, ada bedah plastik ya, dan itu menarik perhatian dunia sehingga pemerintahnya juga berbenah di sektor wisata. Betul, di situ ya. Iya, sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Sektor wisata karena banyak pengunjung datang ke sana. Iya, untuk melihat tempat-tempat menarik yang pernah dijadikan tempat syuting drama atau tempat-tempat tradisional seperti istana-istana, rumah-rumah tradisional yang masih terjaga dengan baik. Itu yang menjadi destinasi bagi wisatawan ke Korea Selatan ya. Iya, selain kosmetik begitu juga sangat kosmetik juga ya. Iya, yang sangat terkenal ya, bagus-bagus kualitasnya. Selain itu, kira-kira dari apa namanya, dari banyak hal yang ada di Korea itu, apa yang kira-kira yang dapat
paling tidak ditiru lah. Oh iya, saya ingat Dipelajari. tentang proses belajar. Jadi orang Korea itu belajar sangat serius, ya, sangat mereka pembelajar yang sangat keras begitu. Bukan hanya rajin, tapi lebih dari itu saya melihatnya. Contohnya tempat yang ramai ketika ujian di Korea Selatan itu, ketika musim ujian atau masanya ujian, itu adalah kafe-kafe atau coffee shop dan perpustakaan gitu. Yang paling ramai ya? Iya, tempat-tempat itu ramai dijadikan untuk belajar oleh mahasiswa ataupun pelajar. Tapi meskipun tempat itu ramai, ketika belajar itu tempat itu tenang begitu. Tenang. Ya, orang-orangnya banyak di dalam kafe-kafe itu, tapi tidak ada suara berisik gitu. Karena orang-orang mereka semua belajar begitu dengan serius sambil minum kopi. Kalau ada yang berisik pasti dilihat sama-sama berarti. Iya, dipandang aneh. Dipandang aneh dan dianggap tidak sopan gitu. Berbeda sekali dengan kafe-kafe yang ada di daerah kita berarti. Ya betul. Saya melihat perkembangan kafe di daerah kita ya, di Indonesia umumnya, di Kota Padang khususnya. Shop lah ya. Iya, itu sudah mulai bagus juga. Sudah mulai banyak ada kafe-kafe, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Maksudnya belum sepenuhnya positif begitu. Masih ada memang kafe-kafe di daerah kita memang hanya untuk nongkrong dan bercanda-canda begitu. Isi perut aja ya? Iya, menghabiskan waktu tanpa produktivitas atau kreativitas, itu rasanya sayang begitu. Kalau bisa, mungkin sebagian mahasiswa atau pelajar sudah mulai memanfaatkan kafe-kafe yang mulai berjamuran di kota kita ini untuk belajar begitu, tapi belum maksimal seperti yang saya lihat di Korea. Kalau di Korea itu kafe dan perpustakaan betul-betul digunakan untuk belajar, bahkan kalau kafe itu batasnya sampai jam 11 malam bukannya untuk belajar. Sementara perpustakaan itu sekitar jam 10, pukul 9 atau 10 malam baru tutup. Wow. Ya, dan itu bisa Kalau dipakai. kita sore udah tutup perpustakaan kita. Betul. Sore. Itu. Karena ketika saya udah pulang juga. Betul, Pak. Jadi semangatnya itu ya, semangat dan suasana yang dibangun itu yang luar biasa. Ya, yang patut kita contoh adalah semangat belajar yang tinggi begitu. Termasuk Dan sungguh-sungguh. belajarnya. Iya, karena saya pikir kesuksesan Korea Selatan itu berbanding lurus dengan kerja keras mereka dalam belajar selama ini begitu. Tidak mungkin Korea Selatan itu menjadi salah satu negara maju di Asia Timur Raya seperti Jepang. Bahkan Korea itu malah jajahannya Jepang begitu, yang merdekanya beda 2 hari dari Indonesia. Korea Selatan kemerdekaannya 15 Agustus 1945. Kita 17 Agustus 1945. Jadi wajar saja dia dulu ya. Iya. Ya wajar, tapi beda 2 hari. Rasanya kita jauh tertinggal dibanding mereka. Apakah karena negara kita ini terlalu luas untuk diurus, ya, atau karena sebab-sebab yang lain? Atau terlalu banyak bicara mungkin. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Nih, selain kerja keras dalam belajar dan suasana tempat belajar yang begitu ditata gitu. Kalau di rumah ada tempat belajarnya, Mas? Kalau di rumah orang-orang Korea selain di coffee shop ada. Saya beberapa kali pernah berkunjung ke rumah orang Korea, diundang ke sana. Mereka memang menyediakan ruang ya, itu bagi yang mampu juga begitu ya. Mereka menyediakan ruang khusus untuk belajar, dan itu ada ya semacam
tempat yang tenang ya disediakan di rumah itu. Mungkin kalau kita orang muslim yang kita prioritaskan itu musola begitu, dalam rumah. Kalau bagi yang sudah mampu ya, nah bagi orang Korea itu ruang belajar begitu dan perpustakaan pribadi ya. Tapi di masa lalunya saya pernah berkunjung juga ke desa kampung tradisional Korea, itu di Yangdong Maal namanya, atau kampung Yangdong di daerah Gwangju itu. Di sana memang di masa lalu bangsawan Korea itu menyediakan ruangan yang besar dan pemandangannya paling bagus untuk anak-anaknya dalam belajar begitu, untuk mempelajari waktu itu Konfusius begitu ya, untuk melahirkan sarjana-sarjana. Disediakanlah tempat paling bagus di rumah, kemudian yang lapang, yang pemandangannya juga indah, agar anak-anak bisa belajar dengan tenang. Ya seperti itu. Transfer pengetahuannya juga menjadi lebih baik ya. Iya betul. Dengan suasananya. Oke nih, kan di Korea kan tidak hanya orang Korea ya. Benar. Pasti ada orang Indonesia juga yang cukup banyak. Iya. Kita kelompok apa namanya? Diaspora apa namanya? Oh iya. Kalau secara umum perantau-perantau itu diaspora ya. Tapi kalau di Korea Selatan ada beberapa organisasi orang Indonesia yang ada di Korea begitu. Ada beberapa juga. Iya, bentuknya yang ada PUMITA namanya. PUMITA itu Persatuan Muslim Indonesia Masjid Al-Fatah begitu. Masjid Al-Fatah itu masjid terbesar di Kota Busan gitu. Jadi orang Korea yang Muslim berkumpul di sana dan mereka membuat semacam arisan, bukan ya, yasinan begitu ya, yasinan mingguan ya, yang ibu-ibunya berkumpul membuat acara juga pengajian, masak-masak dan lain-lain ya. Bapak-bapaknya ada juga acara membaca Al-Quran bersama, olahraga bersama, ya mengkaji Islam bersama begitu. Lalu selain itu juga ada Ikatan Mahasiswa Indonesia di Korea begitu. Kalau tidak salah namanya Perpika, Persatuan Pelajar Indonesia Korea begitu. Ya, itu isinya perkumpulan mahasiswa yang ada di Korea. Jadi ada banyak orang Indonesia di Korea begitu. Tahun 2015 itu Wakil Presiden Indonesia waktu itu Pak JK Yusuf Kala itu datang ke Korea dan mengatakan bahwa ada sekitar ada ribuan ya, sudah ribuan orang Indonesia di Korea, termasuk juga pelajar TKI dan orang-orang yang bertugas seperti bisnis. Termasuk tugas mengajar di situ ya? Iya, ada juga orang-orang. Biasanya kegiatannya selain yasinan, berkegiatan kumpul-kumpul bersama, kegiatan yang sifatnya kebudayaan ada juga? Ada. Kalau di situ ada hari-hari, misalnya memperingati 17 Agustus. Orang-orang Indonesia yang ada di Korea berkumpul dan membuat acara-acara kesenian juga begitu. Semacam barongsai saya pernah lihat di situ. Kemudian tari tortor dari Batak juga pernah saya lihat penampilannya. Lalu ada wayang, lalu ada silat juga kalau tidak salah pernah. Ya, kemudian juga masak-masak, misalnya bazar masakan. Lalu bazar makanan Indonesia. Lalu selain itu orang-orang Indonesia yang ada di Korea juga mengikuti event-event yang dibuat oleh Korea. Misalnya dalam merayakan ulang tahun Kota Busan, Kota Seoul. Orang Korea buat acara, nah diundang semua begitu. Negara-negara yang orang asing ya, atau negara-negara lain yang ada di Korea. Diajak untuk berpartisipasi di situ. Betul sekali. Terutama dalam menampilkan budaya masing-masing. Iya. Dan orang Indonesia di sana kompak Bang.
Persatuannya cukup solid. Ya. Biasanya kalau jauh kompak ya. Iya, kalau sudah di kampung berkelahi. kalau sudah di kampung seperti tidak kenal. Tidak benar ya. Ya, kalau jauh dari kampung atau dari negara terasa kebersamaan. Iya. Kegiatan diaspora itu ini biasanya memang dilakukan apa namanya? Itu kan banyak juga yang kayak mixed marriage itu. Orang nikah Kawin bercampur ya. Iya. Nah, itu juga bagian dari mengenang kampung halaman ya, kegiatan-kegiatan. Iya, betul. Jadi teman-teman mixed merit itu di sana ketika ada acara memang senang sekali mereka. Berasa aura Indonesianya begitu. Ya, karena yang ditampilkan semua yang berbau Indonesia, keseniannya, makanannya, orang-orang yang datang begitu berkunjung. Jadi seperti silaturahmi sesama orang Indonesia ya. Jadi teman-teman mixed merit itu bisa melepaskan kerinduan terhadap kampung halaman ketika acara-acara itu. Bahkan banyak juga yang mereka panitianya begitu, karena mereka sudah tahu baik tentang Korea. Kalau kita ingin berkunjung ke Korea, apa yang harus dilihat di situ? Ya, kalau harus berkunjung ke Korea, semua hal yang mengedukasi atau bisa dijadikan pembelajaran hidup bisa dilihat di sana ya. Tapi yang punya Korea itu sendiri yang sangat terkenal itu seperti tadi, sekarang yang sedang booming itu Korean wave itu. Wave itu gelombang ya, gelombang budaya Korea. Salah satu dari Korean wave itu musik Korea yang modern seperti K-pop itu, kemudian ada drama, kemudian tempat-tempat wisata, kemudian juga ada tempat-tempat tradisional yang bisa kita mendapatkan pembelajaran di sana seperti istana Gyeongbokgung. Nah, itu saya sarankan untuk dikunjungi kalau datang ke Korea. Istana itu peninggalan dinasti Joseon dan masih terawat baik hingga hari ini. Jadi kita bisa belajar sejarah masa lalu Korea dari berkunjung ke istana Gyeongbokgung itu yang letaknya di tengah-tengah kota Seoul. Jadi kota Seoul adalah kota yang modern dan maju, kota metropolitan, tapi di tengah-tengahnya ada istana tradisional yang bisa terjaga dengan baik. Itu ya tidak diganggu begitu. Nah, itu dijadikan tempat wisata oleh pemerintah Korea. Di sana bisa pakai baju tradisional Korea, bisa foto-foto. Artinya semua sudut bisa dikunjungi sebagai tempat wisata kayaknya ya. Iya, menarik sekali. Jadi Korea memang menjual wisata itu untuk daya tarik negaranya begitu. Wisatanya baik wisata kreatif yang dibuat sendiri seperti musik, drama begitu ya, pertunjukan itu menurut saya wisata kreatif gitu. Kemudian wisata alam dan wisata sejarah tadi yang wisata alamnya juga bagus ya. Alamnya bagus alamnya di sana. Seperti pantai-pantainya tidak berombak besar seperti kita. Mungkin laut-laut di sana bukan termasuk samudra, jadi pantai-pantainya itu tenang, bagus untuk berjemur ya. Kemudian juga bahkan di Busan itu ada festival pasir yang diadakan di daerah Hyundai di kota itu setiap tahunnya, karena pasirnya bagus, putih, bersih, tidak ada sampah di sana, Bang. Jadi itu pelajaran penting di sana yang patut saya ceritakan di sini adalah bahwa bersih sekali pantai mereka dari sampah dan kotoran-kotoran, termasuk jalan-jalannya juga. Jaga kebersihan. Oke, Uni, terima kasih atas cerita pengalamannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan paling tidak ada nilai-nilai yang dapat diserap oleh kerabat Andalas TV. Mungkin terakhir ini ada yang disampaikan untuk para kerabat?
Untuk kerabat Andalas TV, semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi dan dapat diambil manfaatnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di kota ini begitu. Terutama dalam mengembangkan sektor wisata ya, Kota Padang atau di Indonesia pada umumnya ya. Ya betul, karena saya berharap Kota Padang ini menjadi kota internasional juga begitu, yang dikunjungi banyak orang dengan menjual dengan ini ya, bukan menjual ya, betul ya, kalau wisata itu kita memang menjual ya, menjual sektor keindahan alam kita punya ya Pak, kemudian kisah-kisah seperti legenda sangat banyak lah. iya, juga cerita-cerita sastra itu bisa jadi kreativitas juga untuk dikunjungi orang. Oke. Kisah kreatif. Oke, terima kasih Uni. Lain kali kita akan berbincang lagi dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Semoga tidak bosan ke Andalas TV ya. Iya, semoga Tentu saja. Tentu saja. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan akademisi Universitas Andalas, Eli Delvia SS Kembu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.